Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran fungsinya menunjukkan kita pada jalan keselamatan. Kenapa, Bu? Yang menciptakan manusia itu Allah, berarti yang tahu, Bu, kebahagiaan buat manusia pun siapa, Bu? Allah. Allah menurunkan Al-Quran tidak langsung, tapi melalui Rasulullah SAW. Rasul yang menyampaikan. Allah memilih manusia terbaik yang namanya Muhammad untuk diangkat menjadi Rasulullah. Apa arti Rasulullah, Bu? Utusan Allah. Kalau utusan, layaknya utusan menyampaikan pesan dari yang mengutus. Pesan pertama, geus katamul ku ibu ayatna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ini buat beribadah kepada Allah. Makanya dalam ayat ini, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia, duka di mana jin nama, Bu? Kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan karena Allah menuntut beribadah, Allah tuh maha baik. Layaknya orang disuruh kerja. Ibu mau kerja tapi nggak dihargai? Mau nggak kerja tapi itu dihargaan? Ibu capek damel, Bu, di bumi timimiti gugah kulem nepi ka kulem deui teu dihargaan ku carogekeun mere artos mah saeutik teu nanaon atuh hargaan-hargaan. Kira-kira enak nggak, Bu? Orang banyak sibuk nyari kerja, ada kerjaan mah banyak. Nu susah naon, Bu? Nu mere duitna kan. Kerjaan banyak, Pak, tuh nyaplek ngepel jalan tol kayak gitu. Mersihan jalan atau kerjaan banyak, cuman satu. Orang tuh jarang mau bekerja kalau tidak diberikan sesuatu kan. Ibu bangun rumah. Aya teu, Bu, anu ikhlas damel di ibu sabulan tanpa digaji, tukang jeung ladena? Aya. Pun bae aya orang di bejaan abdi. Abdi nuju ngabangun. Nah, artinya, Bu, punten kita juga sama. Seikhlas-ikhlasnya orang tetap, Bu, masjid misalkan ini. Kan ada dua kelompok biasanya. Kelompok profesional biasanya dibayar. Biasanya di bawah standar atau sama? Kalau masjid di bawah standar atau sama? Sami, da profesional kan? Walaupun masjid da reklat, pokoknya nama profesional, tukang dibayar 100, laden dibayar 50. Kersaeun moal, Bu? Insya Allah moal. Aya bapak-bapak anu ngabantuan nyalain tukang, ngabantuan mangangkatkeun. Tapi kan masjid ge, Bu, henteu kitu, tetep aja minimal bala-bala leupeut tuang siangna disiapkeun. Eta penyemangatnya. Pan ibu ge payunan teh saopieun acan. Tuh gitu, acan khawatir teu kebagian. Artinya apa, Bu? Di dunia ini setiap ada pekerjaan tuh orang semangat kalau ada penghargaannya. Nah, Allah pun sama, Pak. Allah tuntut ibadah. Apa ibadah itu? Taat. Taat apa, Bu? Siap diperintah walaupun gak cocok dengan keinginan. Ini kita bahas kemarin ketika bahas kuburan, saya juga singgung masalah ini. Orang taat itu siap diperintah walaupun gak cocok dengan keinginan. Siap dilarang walaupun larangan Allah tuh kadang cocok dengan keinginan. Siga bieu tuker naik motor, Bu, abdi teu apal aya event Pokari Sweat lalari gitu bieu teh, aduh. Jadi, Bu, kudu cicing heula. Cicing teh lain cicing wungkul, ningali pemandangan teu pararuguh. Da areueun make baju kieu, bieu mah nu lari teh parodok sakieu, Pak. Kodong teh di bejaan si bapak tadi. Nuturkeun nafsu hayang ngareret, hayang melong kieu we teu budak. Aduh, itu.
Da resep atau coba aralus, marulus, gewe melong gitu. Tapi Allah suka tidak? Kan Allah tidak suka. Kita suka, Allah tidak suka. Maka ketika kita tidak melihat, itu berarti taat kepada Allah. Gitu, Bu. Kita siap meninggalkan karesep, Bu, walaupun cocok yang kahoyo. Dan kita siap, Bu, melakukan apapun yang Allah perintahkan, walaupun kadang nggak cocok dengan keinginan. Pan ngaji ke cocok dengan keinginan nggak, Bu? Henteu. Banyak mana yang ngaji dengan yang tidak? Sok hitung ayeuna. Loba nu teu nggak cocok dengan keinginan. Ibu pakai kerudung begini cocok dengan keinginan nggak? Tong nini nu ngajawab. Dan ini pasti cocok Ustad kabeneran. Naon Bu geus bararodas, awak geus tidak proporsional. Nya dulu body biola enak bas betot pan. Jadi geus beda atuh Bu. Matak ditutupan teh alhamdulillah nutupan kakurangan. Sok ibu-ibu lamun dibuka da ngageblay teh bararodas sabareh mah gitu Bu. Iyo siga nu nya da Bu, ieu mah katutup ku bedak ni karandel. Ai dibuka mah beungna ku plak-koplok sarua. Artinya, Bu, bagi orang-orang yang punten Bu usia muda, dia menutup aurat, nggak cocok dengan keinginan. Tapi karena dia sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, siap diperintah walaupun nggak cocok dengan keinginan. Siga ibu-ibu ayeuna we. Gitu, Bu. Tah Allah kasih Bu penghargaannya apa? Surga bagi orang yang taat. Nah, apakah yang tidak taat tidak ada hukumannya? Allah adil. Lamun anu menang penghargaan, orang taat dikasih penghargaan, anu teu taat teu dinanaon ku Allah, jadi tanah enggeus atuh rugi. Allah mah adil, ada surga, ada neraka. Makanya dalam sholat kita setiap hari mengulang-ulang kalimat Malik Yaumiddin kan. Minimal kan kebaca Al-Fatihah 17 kali ya, sehari semalam. Ketemu dengan kalimat Malik Yaumiddin, menegaskan Allah menguasai hari pembalasan. Jadi Allah menuntut untuk beribadah dan Allah pun menyiapkan balasan surga. Ibu yakin dengan surganya, Bu? Yakin dengan surga Allah tidak? Matak datang ge yakin, dan teu datang mah teu yakin. Dalam mun yakin mah Bu, siap lain sesa waktu nyempetkeun waktu. Kenapa? Karena dia ingin masuk surga dengan jalan taat kepada Allah. Nah, Allah ngasih modal, Bu. Taat teh. Apa? Hiji usia, kan ibu hidup, bapak hidup. Dua, Allah beri modal badan kita sehat. Nikmat nggak badan sehat, Bu? Banget. Gitu. Kalau badan sedang sehat, walaupun makan yang rendang dan nikmat, Bu. Sok cobaan. Walaupun makan cuma sama rendang, sambal hejo, terus make kerupuk kulit, eta teh nikmat pisan. Sok ibu bapak keur teu damang, Bu. Pasien kulup endog wae pararait aslina. Kulup endog bawodasna unggul koneng nama henteu pararait teu geuna. Nikmat makan itu ketika badan kita sehat, maka kenikmatan pertama Allah kasih badan ini sehat. Apa tuntutan Allah, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman kepada yang gaib, Allah membuktikan keimanannya dengan wa yuqimunas sholata. Bukti kita yakin dengan Allah, gaib Allah. Surga dan neraka gaib juga kan. Ini nggak bisa, Bu, ditampakkan surga dan neraka live streaming tiasa tuh, Bu. Moal tiasa. Tapi ibu yakin kan? Yakin dengan yang gaib. Yang dimaksud yakin kepada yang gaib adalah kita yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Al-Quran dan sunnahnya. Kita yakin dengan balasan surga yang disampaikan oleh Rasulullah itu iman. Keimanan butuh bukti. Satu, yuqimunas shalah. Tadi saya sampaikan, kalau Allah memerintahkan, Allah masihan modal, Bu. Apa modalnya? Badan kita sehat. Allah minta sok sholat.
Makanya Nabi, Bu, Nabi, untung orang malih Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau itu sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa sholat demi kabarejat sampai teh? Mirip ibu-ibu lah. Kita rata-rata mengalami disintegrasi antar suku. Nyerong behen atau Bu, mereka keren lah. Mengalami disintegrasi antar suku. Nah, apa kata Rasul? Afala akunu abdan sakuro. Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh gitu sholat teh Bu, bersyukur. Gesetruk Bu. Awak paeh sabelah. Leungeun geus merengkel. Biwir geus teu bentes. Kabita hayang sholat ari keur jagjag henteu tak kitu. Kalau cabut we kanikmatan loba cita-cita mulia. Tuh hiji teh. Tapi mau dibahas lebih panjang. 2. Kenikmatan tuh Allah kasih rizki. Di antara rizki yang Allah berikan berupa harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Aya di dia nu lahir langsung beunghar. Henteu, da nu beunghar nu bapana. Bahkan Bu, rata-rata ini Kang Bayu gaduh coet teh di bumi. Gaduh pan iraha. Iraha mulai gaduh coet Bu, geus nikah. Kajeun S2, S3, salami cicing jeung indung bapan mah teu boga coet sorangan. Minimal atur da modern teu boga coet blender atuh. Kompor atuh. Rice cooker atuh. Da jarang bujangan lamun cicing jeung ibu bapak mah gaduh. Tah Bu, orang lahir enggak punya apa-apa. Alokasi rezeki. Rasul menggambarkan setiap manusia punya 2 pintu di langit. 1 pintu tempat turunnya rizki. 2 pintu tempat naiknya amal. Mungkin gak pintu rizki orang tertukar? Tidak. Maka ya babasan orang Sunda, rizki mual pahala-hala estuning rizki mual pahili-hili bagja mual pahala ala estuning kersaning ti Gusti Nu Maha Kawasa. Gitu. Jangankan ibu dengan tetangga, adik dengan kakak tuker rezekina moal. Wah. Ibu punya anak 4. Da eta teh rezekina beda-beda. Bahkan ketika lahir rezeki buat kita aja beda-beda. Nu kahiji mah kaborosotan Bu. Teu boga duit Bu, teu boro-boro eta. Ku indung beurang ditulungan oge. Barudak ayeuna apal indung beurang? Ibu siang. Indung beurang teh paraji teh dukun beranak, dukun yang boy datangi dukun beranak teh naon teh. Tuh Bu, anak nu kadua naik ka bidan. Anak katilu geus dokter spesialis kandungan atuh. Anak kahiji boro-boro akekah Bu, pan teu boga duit Bu. Anak kadua mah teu akekah, di anak katilu mah alhamdulillah akikah, bari jeung diondang tetangga dulu ngondang ustad. Eta teh rezekina. Apalagi ke si anaknya. Siapa yang ngasih rizki? Mohon maaf, bukan kita orang tua yang ngasih rizki ke anak. Dan kita itu juga cuma menerima dari Allah. Anak yang menjamin rizki bukan orang tua, tapi Allah sebagaimana kita. Nah, nikmatnya Allah ngasih rizki, kan 2 pintu di langit tadi Bu. Pintu tempat turunnya rizki, pintu tempat naiknya amal. Banyak orang yang luar biasa, Allah kasih terus rizki, tapi punten pintu kedua tidak terisi. Apa pintu kedua? Pintu naiknya amal soleh. Makanya kata Nabi, di akhir zaman akan banyak orang-orang tuh obesitas, garendut Bu. Matak anu lalintuh manusia masa depan ya. Tapi Bu, punten ayut aga beteng budayut tanaga. Badag awak namah, tapi ketika ditimbang di akhirat Bu, tidak melebihi beratnya sekedar sehelai sayap seekor nyamuk. Berat nate. Gambaran apa Bu seperti itu? Orang yang banyak menerima rizki dari Allah, tapi dari rizki yang ia terima tak pernah naik menjadi amal soleh. Padahal Allah hanya minta wa mimma razaqnahum
yunfikun, dari sebagian, nggak banyak, dari sebagian rizki yang kami berikan yang telah kami rizkikan kepadamu, sebagiannya apa Bu? Infakkan. Yunfikun di sini maknanya zakat. Zakat hukumnya wajib sunnah Bu? Wajib. Mata tong dianggap dermawan, rajin zakat mah dah wajib. Allah nggak minta banyak, tapi betapa banyak nanti di akhir zaman orang-orang justru pun tentu saradar zakat. Bu, yang membuat laku warung kita gara-gara promosi bukan? Nungat ibu payu warung teh gara-gara promosi bukan? Bukan. Aya nu teu promosi tapi payu. Pernah teu Bu ibu gaduh warung, "Yo mangga dipilih pada tangga anu bade balanja mangga diarantos di warung abdi." Eueuh Bu cicing we. Sakapeung menyempeng HP we ke ibu. Meser tuh datang, siapa yang menggerakkan mereka? Tukang buah di sisi jalan. Kan usum di buah mangga kan? Sabara jongkok sok promosi tuh. Kadang cicing we. Paling kieu we cari cing bari melong buahna teu pindah-pindah. Kieu we mun oyak berarti si buah dalam bahaya kan gitu. Pelong kieu. Jual ece-ece mak-mak datang. Eureun hareupan mang sabaraha? Jual nanyakeun sabaraha we. Mang saurang lain eta buah gitu nya. Ah 1 kilo 35 meni awis. Mohon, tapi da peryogi teh wios jadi 38 we atuh. Ini naik ieu mah gitu. Mohon 2 kilo maksud teh gitu mangga, tapi nu barurug tak kitu meureun Bu. Sok kitu diurang. 35 biasa 30 mangga we ngalarisan tuh. Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan si ibu itu eureun diurang? Padahal nu dagang teh opat jongkok, kabeh dagangna sarua. Buah mangga semuanya Bu. Cing atuh ini orang beda-beda. Ieu duren mangga, ieu mah sarua kabeh da keur usumna. Harga sama semuanya. Engke geus rada turun 1 kilo 20.000, 1 kilo 25.000, kadang diprank. 1 kilo 10.000, pek teh aya handap teh street 2. Setengah kilo terbalik bisa. Eta pernah abdi ka prank eta, tika jauhan saged deketan gitu. Uniknya aya nu kieu Bu. Urang geus ngeceng nu hareup ya. Nu ngeceng di hareup. Ternyata aya angkot eureun 2 di dinya. Urang jadi hese, akhirnya kita justru beli ada yang pertama. Padahal kita mau niat beli yang di situ, terjadi meuli dinya da sarua we hayang nu ditu, geus da sarua we buahna mah meuli di dinya. Itu yang mempertemukan pembeli dengan penjual Allah. Geus payu mah urang jumawa, hade promosina urang. Barang urang mah aralus. Tempatnya strategis. Jadi kita semuanya Pak, karena kitanya nih. Saya kan jago promosinya. Itu tempatnya strategis. Harga saya bersaing. Produk saya bagus, matak payu. Allah tara di bawah. Padahal Bu, yang mengatur dia laku pun Allah. Orang tani melak pare, tugasna kan ngawurkeun. Nu ngabedol daun kaluar tina siki kusaha Bu? Bisa tukang tadi ngabedolan daunna? Henteu. Pelong we kurang kieu we jaradi pating palentung. Nu ngahirupkeun sa Allah. Sudah jadi sakararieu kan, pindahkeun naon namina teh Bu? Nandur. Bodak ini geus arapal nandur, ngabuat, naon deui ngagebug. Terus naon ngawaluku geus arapal budak ayeuna mah Bu. Baheula mah aya ngabedug. Panci pecat sawet zaman bereto. Nandur. Yang menumbuhkan padi dari mulai sakieu sampai buahan. Tak tukang tani bukan? Bukan. Teu bisa tukang tani ngabedolan eta daun supaya buahan. Bahkan unik Bu, ada pohon yang buahna gede tapi sarieun niuhan di tanggal eta. Tanggal naon Bu? Duren. Eta yang anu nyieun cucuk duren saha? Anu nyeuketan cucukna hiji-hiji. Nu ngahamplasan samangka nepi ka lemes saha eta? Gitu kan?
Itu bukan tukang tani. Allah yang menumbuhkan. Itulah yang disebut wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rizkikan, sok keluarkeun atuh. Supaya engkau sadar bahwa apa yang engkau terima selama ini dari Allah. Ini baru mukadimah Bu bait tamat ogenya. Saya kasih gambaran gini kan. Ibu tahu Maryam kan Bu ya? Dulu kalau orang hamil suka dibacakan 2 surat biasanya. Surat naon Bu? Yusuf. Ameh naon? Meh kasep. Baca Maryam ameh gelis. Emang pernah panggih? Kasep Yusuf ya zaman Nabi Yusuf. Apal Ibu Ratno Timur? Ratno Timur apa? Atuki Roy Martin apal Bu? Bodak enak kan mal apa dah kolot enak Gading Martin beureun kan agus kolot enak eta ge Bu. Roy Martin kasep di zaman ayeuna masih eleh kuno lain. Itu Bu, Roy Martin teh kasep di zaman bodak enak kali. Geus kitu cenah po artis teh baratut kitu. Karena zaman bala kasep geulis zaman bareto. Dibacakeun surat Yusuf meh budak kasep siga Nabi Yusuf. Bacakeun Maryam siga Maryam geulisna. Mun maca Al-Baqarah siga naon ke? Entong neng maca Al-Baqarah ke budak ke hese lahir sia budak gede teuing pada hubunganana eta teh. Hubunganana budak lahir jeung naon nu dibaca komo mun alpil ulih bahaya deui. Bapana tiap balik gawe maca alpil tiap balik maca apa atuh budak teh hese lahir. Gede Bu siga anak gajah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi saya sampaikan yang menumbuhkan, yang memberikan itu bukan manusia tapi Allah. Dalam surah Maryam, Allah ngasih gambaran. Ketika Maryam sedang hamil besar, tegaduh caroge kan, dikucilkan pula. Rumus dalam hidup, selama manusia hidup Allah akan pertemukan dengan rizkinya. Tapi manusia perlu usaha. Pertanyaan saya, apakah rizki sampai karena usaha bukan? Bisa nggak Ibu dapat rizki tanpa usaha? Bisa. Tanu di rumah sakit, usaha tuh, pan gawe gitu bisa. Geus cicing tinggal calangat. Teu bisa calangat cecepkeun selang dari kieu. Salami orang hidup Allah akan pertemukan dengan rezekinya. Maryam saat itu Allah perintahkan huzi, goyangkan pohon kurma itu. Tuh sakit akan turun nanti kurma-kurma matang. Ibu pernah nyabak tangkal kurma? Panasaran tuh teangan di cabak ku Ibu. Geus dicabak eunekeun, kira-kira ragrag moal eta buah kurma. Geus perbandingan tangkal kalapa tangkep ku Ibu. Oh itu enek-enek, ragrag moal kalapana. Lalu ngapain Allah memerintahkan seorang perempuan yang sedang hamil ngeunekeun tangkal kurma? Apakah jatuhnya buah kurma karena diendegin? Apa diendegin? Karena digoyangkan oleh Maryam bukan? Bukan. Allah yang menjatuhkan buah kurma itu di hadapan Maryam. Terus kenapa Allah memerintahkan menggoyangkan? Ibadahna eta mah usahana. Tah gitu, mata tong sombong ketika kita kaya bahwa hasil usaha abdi, hasil ikhtiar abdi enggak. Yang ngasih itu Allah. Usaha mah bagian dari ikhtiar yang bila punten saya kasih perbandingan di dupi bangsat nu ngarejegian saha? Nyiroro kaler. Henteu. Bangsat rampok sekalipun yang ngasih rezeki siapa? Allah. Pertanyaannya, Allah yang menjamin rizki. Ikhtiar itu ibadahnya. Ikhtiar proses itu nilainya di hadapan Allah. Apakah dia akan menjemput dengan cara yang Allah ridhoi atau tidak? Gitu. Allah ridhoi caranya halal, henteu haram. Nu ngarizkian Allah. Nah, kita dikasih oleh Allah rezeki yang halal. Allah menuntut keluarkeun zakatna. Keluarkeun infak dan sedekahnya.
Makanya di sini baru kita masuk judul nu bieu mau kedimah bu ame dasarna kuat heula nembe ayeuna mulai ngajina ya. Judul kita tentang zakat untuk pengusaha. Saya dahulukan pedagang sebelum bekerja supaya ini sa grup ya. Baik pengusaha, pedagang, pekerja, yang ngasih rizki siapa bu? Allah. Maka Allah meminta wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kalimat anfaqo yunfiku asalnya ngaluarkeun harta. Nanti bisa tilu, ada bentuknya zakat, ada bentuknya infak, ada bentuknya sodako. Nah sekarang di sini apakah pengusaha, pedagang dan bekerja itu kena zakat atau infak saja atau sekedar infak jeung sodako? Tidak terkena zakat. Nah untuk kita bisa tahu apakah pengusaha, pedagang dan pekerja itu wajib zakat atau tidak, maka kita telah dulu apa itu zakat. Ya kita lihat definisi zakatnya apa. Ini saya kutip dalam salah satu kitab, ini Syarah Muslim kalau tidak salah ya, Imam An-Nawawi. Yang di sini saya ringkasnya, panjang teuing gitu. Secara bahasa, zakat itu annama wa tathhir. Artinya tumbuh dan membersihkan. Falmal yunma biha min haitsu la yura. Harta itu bisa berkembang, tumbuh tanpa terlihat. Dengan zakat itu. Wahia matharatun limuaddiha minadz-dzunub. Dan zakat itu juga kenapa disebut zakat? Kan tadi maknanya dua, annama tumbuh, karena dengan zakat menumbuh kembangkan hartanya. Karasa joloba harta. Dua, zakat itu dari tathhir, membersihkan, karena zakat itu membersihkan orang yang mengeluarkan zakatnya dari dosa. Sementara secara syariat ini kebanyakan ulama memberikan ta'rif seperti ini. Bedanya dengan infak dan sodako. Kalau zakat itu begini, iqta'u juz'in mahsusin min malin mahsusin biwad'in mahsusin limustahiqihi. Kurang tasdid dah. Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus bagi mustahiknya. Jadi zakat mah mengeluarkan dari harta tertentu dengan ukuran ketentuan tertentu dan diberikan juga kepada orang-orang yang tertentu. Ada aturannya. Makanya nanti para ulama berbeda pendapat, apakah zakat itu ibadah maliyah, ibadah muamalah atau mahdoh. Ada yang mengatakan imam muamalah, mantak bebas we zakat mah. Bisa kita reka-reka sendiri mengikuti perkembangan zaman. Sehingga nanti lahir zakat profesi, ngarang itu teh. Saya katakan ngarang we da zaman Nabi mah aya. Tapi ngarang versi ulama apa kade lain ulah ngarang versi negatif ini mah. Ngarang artinya karena apa? Memahami zakat itu muamalah. Maka boleh kita bikin. Maka ge comot ka dieu bab zakat profesi teh. Gitu. Bab ketentuanna ambil dina zakat dagang 2,5%. Bab tiap gajihana ambil na zakat pertanian, Pak. Itu contohnya. Karena memahami ini mah ada muamalah. Muamalah mah mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman Nabi can aya artis, can aya dokter yang gajinya luar biasa gitu. Nah ayeuna aya gitu. Nah itu manya tukang tani aya zakat, ari artis henteu, gitu. Dibikin ini. Dua anu teguh. Ini ibadah mahdoh. Apa kenapa disebut ibadah mahdoh? Contohnya. Nah, bet 2,5%. Itu. Nah, henteu 2%, teu 10%. Jawabannya simpel, ti dituna kitu. Saya kasih gambaran nih mahdoh teh kieu, Bu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, Bu?
nya gitu. Hati dituna we kitu tah eta nya kumaha da. Ibu lah menuju semangat tiasa ditambahan 5 deui. Jika dongeng mah dongeng, aya orang tuh anyar hijrah. Loba dosa, Pak. Da baheula tinggal salat Islam tapi tara salat. Satu saat tobat. Asup ka masjid, da rumasa, Pak. Loba dosa, loba ninggalkeun. Beres salat subuh, salat deui tambahan di 2 rakaat deui. Terus tambahan di 2 rakaat deui. Genep tak, da keur semangat. Ieu jelema batur beres salat di ditanya kan. Akang salat naon neme da qobla subuh mah bada subuh ge henteu jadi 4 rakaat. Anta abdi mah salat subuh deui asa kirang 2 teh. Rumaos abdi seueur dosa seueur ninggalkeun ku abdi tamihan 2 deui. Pak teu kengeng. Pamit dina 2 Pak. Bapak kedah taat. Atuh bisa. Abdi mah hayang genep. Punten Pak, bisi janten contoh kanu sanes. Aing mah carek kahadean we dicarek keluar. Panggih jeung babaturanana, ditato, mana rek ka mana? Urang rek salat subuh. Sabarokaat maneh. 2, aing genep we dicarek, balik gitu ya tuh. Aing genep we dicarek, balik we teu jadi we tuh. Balik urang genep we dicarek komo 2 cek gitu. Nah, kan teu bisa kitu ibadah. Itu mahdoh, Pak. 2 ya 2. Ibu bosan maca Fatihah tuh. Boleh diganti ku kulhu. Mam tong maca Fatihah wae ganti ku Al-Baqarah boleh tidak? Kenapa harus baca Al-Fatihah? Teu bisa ngajawab urang. Ieu contoh ya. Karena loba aliran cocok logi. Orangna cocokoloh lah. Payu deh tetep di arondang contoh. Ibadah haji itu 7 putaran itu adalah 7 kesadaran. Aduh, keren kan? 7 kesadaran. Bahkan ibadah haji itu intinya adalah kita mendidik keluarga sakinah. Lihat Hajar Aswad itu bentuknya adalah seperti paginanya perempuan. Berarti gambaran itu orang kudu deket jeung indung. Wah, eta teh jiga nu teu kapikir ku ulama bareto teh. Jeung payu deui. Padahal baheula mah magician nanya. Jadi alus kanu kitu. Aya mah cocok koloh ya eta. Guruna sarua juga kitu deui. Gitu pada di otak-atik seolah-olah ulama-ulama dulu teh teu kapikir. Jadi jeung orang nya karek kapikir kitu. Jadi we asa ngaji teh bang makrifat padahal bukan makrifat ngaco we saya bilang. Ngaco eta mah. Gitu. Jadi seolah-olah nu lain mah teu kapikir. Da eta mah cocok kolok jika saya kasih contoh ya. Takbiran gini. Allahu Akbar. Kenapa tangan begini? Itu menunjukkan kepasrahan kepada Allah. Manusia kalau sudah angkat tangan menunjukkan dia sudah tidak ada daya, tidak ada upaya. Orang ditodong, Pak, angkat kaki, angkat tangan. Artinya menunjukkan kepasrahan. Abdi mah sumrah, mangga sadaya-daya. Tah ketika kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semua dunia ini kecil, lepaskan urusan dunia. Allah, artinya ketika begini Bu, kita lepaskan urusan dunia kita. Kita nyebut Allah yang hanya akbar. Kita pasrahkan semua, lepaskan dunia ini. Hanya Allah yang kita tuju. Ti Nabi lain, eta teh cocok logi. Ari tahiyat nanya ngeyeng kieu, tah kan kurang teh hese deui yang ana tafsiran teh Pak. Kan gitu. Orang mau begitu mangga ngan orang ngerasa bener lamun ti Nabi kita percaya. Bahwa ngangkat tangan ini bukti menunjukkan kepasrahan. Melepaskan urusan dunia hanya Allah yang akbar. Itu bukan dari Nabi. Hasil pikiran. Bisa benar, bisa salah. Begitu. Tapi jangan menganggap beginilah maksudnya sholat. Lain gitu. Siga kieu atuh asyhadu alla ilaha. Nah kieu Allah esa. Namun udah kieu kumaha? Allah aya di mana-mana gitu kan. Kan jadi riweuh eta Pak. Tos we nah kieu sami'na wa ata'na kana Nabi marentahkeun kieu tiasa digentos ke jempol entong. Ni asa teu sopan abdi asyhadu alla kieu kan teu bisa. Tidak kucuruknya kucuruk we entong loba tanya geus kitu tah. Ta ayeuna mah diulik nu kitu teh. Kudu kaharti gitu. Sehingga tahu enggak Sidratul Muntaha itu bukan langit ketujuh tapi puncaknya kesadaran. Aduh, sariweuh ayeuna mah. Kayak dulu Pak, tidak ini bukan barang baru bagi kami yang biasa baca tafsir itu bukan barang baru gitu. Ngan ieu kurang profesional keterangan anak gitu. Yang dulu we canggih-canggih dulu. Contoh
Wa arsala alaihim toiron ababil. Itu bukan burung, itu virus. Itu virus yang Allah sebarkan menyocok, apa menyocok atau bahasa Indonesia? Mengenai mereka sehingga merek-rekan kulit itu virus itu. Kemudian ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu mimpi, itu bukan aslinya, mimpi. Terus ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut, lautnya apa Bu? Membelah. Eta teh sumani Bu. Terjadi apa? Oh nya beda sautik lah, mending sama-sama ikhlas lah. Terjadi apa? Tsunami. Kan sebentar tuh mukana pas masuk baru airnya turun deui. Eta teh tsunami. Gitu Bu. Bener tuh. Eta cocok logi eta sarua Bu. Lain ge mujizat dari gitu. Jadi semuanya kudu asup naon? Logika gitu. Harus masuk logika. Padahal nggak semua Bu masuk logikanya. Jadi semuanya diartikan gitu. Om yang bisa asup logika. Nah, itu contoh-contohnya. Nah makanya ibadah mahdoh tadi contohnya Bu, zakat masuk karena contoh ya nanti. Kok emas perak ada zakatnya? Ada yang lebih mahal dari emas? Naon Bu? Berlian nggak ada zakatnya. Nah kitu tidituna kitu taeta mahdoh. Nah kita lihat sekarang setelah tadi definisinya, kita lihat hukum zakatnya. Zakat ibadah mahdoh hukumnya wajib. Ini saya ambil satu sajalah ya. Banyak ayat yang lain. Cukup ku ayat Quran itu ada hadisnya, tapi saya yang di sini tampilkan ayat sajalah. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan oleh kalian sholat dan keluarkan zakat. Tadi di muqaddimah sudah saya sampaikan. Kaitan dengan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kan nikmat dua nanti. Allah ngasih, Allah minta awak sehat pakai sholat atuh. Badan rezeki loba keluarkeun zakatnya. Sok direndengkeun Pak. Kan nikmat tadi Bu. Awak sehat, dompet sehat kan gitunya Bu. Pas kan nikmatannya. Bu, seur artos awak tuh sehat nikmat tuh? Enggak nikmat. Ayeuna Bu, awak sehat teu boga duit nikmat tuh? Rek isuk rek sarapan eueuh nu digayem. Siang teu aya, nungguan di masjid aya syukuran kan teu ngeunah oge Bu. Makanya ketika Allah beri badan sehat, harta alhamdulillah aya, itu teh nikmat luar biasa. Allah memerintahkan aqimus sholat wa atuz zakah. Salat wajib, maka ulama memahami direndengkeun parentahna berarti menunjukkan zakat wajib. Abu Bakar Bu pernah memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Bahkan dulu ketika zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu orang enggan bayar zakat. Kenapa enggak bayar zakat? Dan Nabi geus teu aya. Dulu kami bayar zakat Nabi aya, pan Nabi geus teu aya, enggak usah bayar zakat gitu Bu. Makanya diperangan kan ke Abu Bakar. Nah ini wajib. Tak ayeuna banyak nu kieu Bu ari salat mau osok tah, tapi punten gelang reuncem ti dieu nepi ka dieu. Nepi ka lembang teh kieu kunaon? Punten kongkorong berat teuing 25 gram cenah. Yeuh. Lemun lembang ngajing aja tunduk naon? Punten abdi nembe meser ieu teh kalung nu enggal. Sabaraha? Ah ieu teh saparapat beratna. Saparapat gram. Aduh. Kemudian poin berikutnya pembagian zakat. Secara umum zakat dibagi dua. Satu zakatul fitri yang sering populer di kita zakat fitrah. Secara dalil saya belum menemukan ada istilah zakat fitrah. Sok teangan lah dina hadis gitunya milarian. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun kalau kemarin kita bahas tentang nyari babul kurban tuh aya. Nah enak kayak sami. Kan kalau kurban tuh udhiyah, tapi kita lebih sering disebut kurban kan. Tapi teu naon sih kan, yang penting mah eta maksudna. Sama dengan ini. Dalam hadis-hadis diungkapkan dengan bahasa zakatul fitri. Kenapa? Karena zakat ini dikeluarkan di saat orang sudah tidak saum pada intinya.
Nah, zakatul fitri ini atau zakat fitrah yang kita kenal, ini tidak terkait dengan profesi tertentu. Tetapi setiap jiwa, bahkan mau kerja atau belum kerja kan. Contoh, hari anak kecil wajib zakat tidak? Anak kecil wajib zakat tidak, Bu? Zakat fitrah? Ente ibuna nu mayar. Udah ketik jadi dosa tuh kamu. Hanya anak-anak atau siapa yang berada di bawah tanggungannya wajib itu yang membayar, itu yang menanggungnya kan. Budak letik itu wajib zakat, budak letik tapi di zakatan. Jangankan anak kecil, salah satu dari yang saya temukan juga, hatal hamli bi batni ummihi. Nuker hamil, bukan ibunya, tapi bayi yang sedang dikandung. Bila memang sudah dipastikan hidup, ada ruhnya, yaitu 4 bulan atau 120 hari. Itu ada zakatnya juga. Kan lain wajib janinnya nu ngaluarkeun, menjakati setiap jiwa. Zakat fitrah itu bagaimana ukurannya? 1 sok. 1 sok teh sakumaha 4 mud, Bu. Tah gitu. Ka atas banyak 1 sok teh 4 mud. Ustaz, abdi mah 1 sok teh apa 4 mud komo gitu. Ulama baralager, Pak. Da jelema ayeuna mah teu kahararti naon 1 sok jeung 4 mud teh. Nyan coba dikonversi. Ternyata diukur-ukur 1 sok tuh, sok itu bukan timbangan. Iya, makanya ketika berdebat masalah zakat fitrah tidak sah kalau dinilai dengan uang. Wah, itu rame gitu saya bilang teu sah oge ku beas gitu ya sekalian. Mana dalilna ku beas? Ku korma aya masuk. Tapi coba lamun ibu di dia jadi jami zakat aya nu ngirim zakat ku korma tampi moal. Bingung urang ngabagikeunna ku korma tah kitu. Apalagi terus naon, Bu? Dikarilo deui Bu ditimbang. Oh eta beuki bid'ah deui eta. Zaman Nabi naon? Sok itu bukan timbangan, takaran. Dikonversi, dihitung ukuran ayeuna kirang langkung 3,02 liter. 3 liter langkung. Sok itu literan bukan kiloan. Mun diamalkeun keneh ayeuna jami zakat atau panitia zakat ribu ayeuna. Kudu jiga tukang beas bareto geuningan. Hijinya langsung nomor 2 anu katilu kan itu bari nyaranyi kan ya. Bari naon? Ngaeteran teh bareto mah diperes naon, Bu? Set sesakeun saeutik hareup padahal dihandapna ge taekeun 10 cm. Bareto teh, Bu, gitu. Ayeuna mah kan sudah jarang. Rata-rata lebih praktis apa? Ditimbang. Nah, kalau dikonversikan kiloan kurang lebih 2,5 kilogram. Tina bina mah lain kilo, Bu, tapi sukatan atau takaran. Berupa apa? Makanan. Apakah makanan pokok? Nah ini Pak, ternyata bukan makanan pokok. Punten ari keju makanan pokok bukan. Kismis bukan. Dulu berdebat lah jeung DKM teh matak ari jami zakat panitia teh kudu wawasan zakatnya harus bagus. Ieu mah semata-mata RW RT tos jadi sehingga riweuh gitu teh. Padahal kalau kita lihat perkembangan bab zakat zaman Nabi itu bukan ulah kabayang gandum. Gandum mungkin konversi jeung beas ada mending. Ari korma makanan pokok bukan. 2, mending korma mah berkembang akid itu susu garing. Naon keju. Wazabib, zabib itu apa? Kismis. Tuh, kismis zakat teh gitu. Beh dieuna engke anu konversi pakai naon? Dirham gitu. Jadi bukan tanpa dalil. Memang zaman Nabi enggak ada yang pakai dirham. Tapi ketika pasca Nabi tidak ada yang mengkonversikan namina kimah dinilai gitu. Matakna ari abdi mah tergantung kebutuhan. Banyak beas atos ku beas. Aya artos, aya nu kieu Pak, nu narima artos beulikeun lah beas. Pada abdi perigina artos gitu. Ya. Nah, oke, ini mau dibahas. Yang kedua, zakat terkait dengan harta, mal.
Nah ternyata tidak semua kepemilikan harta ada kewajiban zakatnya. Tapi Allah dan Rasulnya hanya menetapkan kewajiban zakat pada harta-harta tertentu. Jadi sebetulnya lain bab pengusaha, lain bab pedagang dan pekerjaannya wajib zakat. Zakat itu bukan karena pedagang, bukan karena pengusaha, bukan karena pekerja, tapi harta yang dihasilkan itu yang kena zakatnya. Cing harta di pengusaha wajib zakat tuh, tak gitu. Jadi bukan begini, bukan pengusahanya, bukan pekerjanya, bukan pedagang ngelin eta, tapi objek zakat itu bukan orangnya, tapi apa? Hartanya. Ketika dia memiliki harta dengan cara ini, apakah ada zakat atau tidak? Nah gitu rumusnya. Jadi bukan orangnya, bukan pedagangnya, bukan pekerja atau pengusahanya, tapi objek zakat mah harta, makanya disebut zakatul mal. Kalau orangnya, kalau orang nih zakat fitri. Eta mah orang kan bukan harta. Saya ulang ya. Kalau zakat orang nih, itu zakatul fitri. Eta mah rek pengusaha, rek pedagang, rek pekerja wajib zakat tidak, Bu? Wajib. Zakat naon? Fitrah atau fitri. Fitrah wala me gampang me ibu-ibu sakerda aneh zakatul fitrinya. Zakat fitrah. Eta mah enggak ada profesi tertentu. Kenapa? Orang ieu mah. Tapi yang kedua, objeknya adalah mal, kepemilikan harta. Nah tinggal sesuai judul, si pengusaha hartanya wajib zakat tidak? Hasil usaha. Si pekerja ketika menghasilkan harta wajib zakat tidak? Nah ternyata di sini disebutkan tidak semua kepemilikan harta ada kewajiban zakatnya. Duh tos, tinggal 15 menit deh ya. Nanti dari zakat yang ditentukan itu, dari harta yang ditentukan wajib zakatnya ada dua, ada yang terikat oleh nisab dan haul. Nisab itu batas minimal wajib zakat dari harta yang dimiliki. Haul 1 tahun, batas waktu haul 1 tahun. Sekali lagi, tidak semua kepemilikan harta ada zakatnya. Tapi Allah dan Rasulnya hanya pada harta tertentu ada kewajiban zakat. Nah, yang ada kewajiban zakat pun dua. Ada yang terikat nisab dan haul, ada yang tidak. Sekali lagi, nisab batas minimal, hartanya yang wajib zakat. Haul adalah batas kewajiban atau waktu kewajiban mengeluarkan zakat. Lanjutkan. Sekarang jenis harta apa saja yang wajib dizakati? 1. Harta simpanan. Dulu berupa emas, perak, dan uang. Nah, sekarang emas bahasa Arabnya dinar, perak bahasa Arabnya dirham. Dulu dinar dirham bukan perhiasan ini, tapi alat tukar. Jadi kalau bahasa sekarang apa, Bu? Uang. Makanya ulama mengkonversikan dulu karena ini dari sifatnya alat tukar. Sekarang orang sudah tidak menggunakan dinar dirham lagi. Nah, makanya sekarang karena dilihat dari alat tukarnya, sekarang mah dikonversikan karena bab uang nih. Karena sama-sama alat tukar. Nah, uang emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setelah mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai nisabnya. Ini saya leuwihkeun itu, Bu. Ada ulama tuh dari antara 80 sampai 90 karena aslinya mah 20 dinar eta. 20 dinar teh nya antawis 80 sampai 80 gram gitu. Sedangkan nisab perak 600 gram atau 200 dirham. Nah, zakat pada keduanya tidak terbatas pada mata uang emas dan perak, termasuk juga mata uang lain. Setelah setahun dan mencapai nisabnya dikeluarkan zakatnya. Nah, ini berdasarkan hadis faida kanat laka mi'ata dirhamin, bila engkau sudah punya 200 dirham, wahala alaihal haul, dan sudah sampai batas haulnya setahun, papihima khomsatu darahim, maka dia harus mengeluarkan 5 dirham.
Walaisa 'alaika syai'un yakni bidzahabi hatta yakuna laka isruna dinar. Dan tidak ada kewajiban zakat pada emas sehingga sampai pada batas 20 dinar. Faidza kana laka isruna dinaron, kalau dia sudah punya 20 dinar, wahala alaihil haul, dan sudah sampai haul, keluarkan setengah dinar. Bu, 5 tina 200 berapa persen? Ambil 5 dari 200 berapa persen? 2,5%. Tak eta 2,5%, nanti dia. Nanti ada lagi, ambil 1 tina 40 berapa persennya? Nah ulangnya, hari ibu-ibu kudu jago matematika, mun bapak-bapak bodoh matematika na aman. Kenapa? Hirupna mau hitung-hitungan kayak. Nah, ibu mau kudu hitung-hitungan, Bu. Ambil 1 dari 40, berarti berapa persennya, Bu? 2,5%-nya. Nah, makanya ulama sekarang, karena dina dirham sudah tidak dipakai, lalu bagaimana kalau simpanan berupa uang? Maka dikonversikan tidak ke perak, karena kalau ke perak murah teuing. Engke boga tabungan 5 juta oke wajib zakat gitu. Nah ini dikonversikan banyaknya ke emas. Ya antara 80 sampai 80, ini takribi pendekatan. Nggak pasti harus senilai itu, tapi antara 80. Jadi kalau kita baca nanti buku-buku zakat rata-rata sakitulah 80 sampai 90 gram emas. Sabaraha enak, Bu? Emas teh sagram sakarat? Sagram tuh, Bu? 1 juta? Minimal lah, misalkan 1 juta lah. Berarti 80 gram berapaan? 80 jutaan. Ini permisalan saja. Jadi kalau ibu punya tabungan 90 juta, sudah tersimpan selama setahun, baru wajib zakat 2,5%. Sabaraha? Coba sob. 80 kali 5/200 sabaraha? Pinteran ibunya. Berapa, Bu? 2.250.000. Oh hebat nih. Yakin kayak ibu malah baiklah. Mau ngabantah abdi mah kedah ngaluarkeun kalkulator heula. Baik, 1. 2, perhiasan emas dan perak. Zakat emas dan perak sebagai perhiasan dikeluarkan 2,5%. Saya lebih mengambil pendapat tanpa harus mencapai haul dan tidak ada nisabnya. Ini berdasarkan keterangan ini. Jadi ada seorang anak perempuan membawa anak perempuannya. Di tangan anak itu ada 2 gelang dari emas. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat untuk ini? Ia menjawab tidak. Apa engkau suka Allah memakaikan karenanya 2 gelang dari api neraka di hari kiamat? Kira-kira 2 gelang tadi ayat itu 80 gram. Lu dianggap ke anak-anak. Moal. Disinilah, Bu, 1, tidak ada nisab dan tidak usah menunggu 1 tahun. Itu untuk perhiasan emas dan perak. Munain dari mana, Bu? Harga belinya. 3, hasil pertanian. Nah, jadi dikeluarkan pada waktu panen. Nah, ini saya secara singkat saja. Kalau diairi oleh air hujan 10%, kalau diairi dengan tenaga manusia itu 5%. Nisabnya kalau yang bisa di kilo ditimbang itu 5 wasak atau sekitar 650 kg. Ada juga yang mengkonversikan sekitar 750 kg. Baru wajib zakat pertanian. Kemudian perdagangan atau disebut juga zakat tijaroh, yaitu dikeluarkan dari sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. Dr. Yusuf Qaradawi mengutip satu kaidah tentang tijaroh, yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli dengan maksud untuk mencari keuntungan. Nah, imtik untuk mencari keuntungan. Jadi zakat perdagangan itu naon kira-kira? Saya ulang ya. Sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Berarti tinu naonnya anakna? Modal. Tinu modalnya eta teh nya barang anu bare dijual kan diambil.
Nah, atau kata Imam Nawawi, kekayaan dagang adalah semua yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, untuk pembinaan hak dengan melakukan tukar menukar barang. Nah, tentunya ini berdasarkan hadis di bawah. Ini hadis ada yang menilai doib, tapi kami lebih menguatkan karena ada jalan yang lain nih hadisnya. Dan ini banyak dipakai oleh para ulama. Kana ya'muruna, kata Samurah, Rasul memerintahkan kami an-nukhrija shadaqata, untuk mengeluarkan zakat. Dibahasakan sodakoh, kalau di sana sudah saya uraikan di ta'rif ya. Kenapa zakat disebut sodakoh? Nabi memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari alladzi nu'iddu lil bai, barang yang disediakan untuk dijual. Makanya kami lebih mengartikan zakat perdagangan itu diambil dari modalnya, dari barang yang akan dijual. Kemudian persentase zakat tijarah itu 2,5%. Berdasarkan hadis ini dari zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dipegang? Karena kan ini bukan ijtihad, berarti turun temurun dari Nabi. Lihatlah siapa saja yang lewat darimu dari kalangan kaum muslimin, ambil apa saja yang nampak pada mereka dari harta perdagangan, setiap 40 dinar min kulli arba'ina dinaron. Ambil dari setiap 40 dinar 1 dinar. Berapa persen berarti Bu? 2,5%. Apa yang kurang maka dengan perhitungannya. Dan ini pun tidak terikat oleh nisab dan haul terkait dengan kasus ini yang sering dipakai oleh para ulama. Kasus hamas atau himas. Ketika kata Hamas melewati Umar bin Khattab, di atas pundakku ada kulit yang belum disamak yang aku pikul. Maka Umar kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak keluarkan zakatnya wahai Hamas? Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya selain yang ini. Kata, selain kulit mentah yang belum disamak. Maka Umar mengatakan, dzaka malun, itu juga barang dagangan, simpen. Lalu dihitung oleh Umar dan dikeluarkan zakatnya. Murah mahal Bu, kulit yang belum disamak, anu bisa dipanggul ku nyalira, murah tuh. Kamari wae anu ngical kulit itu sekitar 5-6 ribu per kilo. Gitu, kamu kulit domba Bu. Tapi karena itu barang dagangan, konsekuensi ketika barang ini adalah barang dagangan wajib zakat. Pernah ada orang penagih zakat lapor ke Rasul, ya Rasul ada 2 orang alim mayar zakat, saha? Khalid dan Abbas. Kata Rasul, salah didinya nu nagih. Kenapa? Khalid sudah mewakafkan seluruh barang dagangannya. Artinya barang dagangannya ini sudah tidak jadi arudut tijaroh, bukan barang dagangan yang siap diperjualbelikan, tapi sudah diwakafkan, maka nggak wajib zakat. Adapun Abbas, zakatnya sudah dibayar di muka, di awal dibayar gitu. Sebelum datangnya wajib zakat. Kemudian ada zakat rikas atau barang temuan. Barang temuan teh Bu, menang harta korun. Nah, keluarkan berapa? 20%. Lalu ada zakat barang galian atau barang tambang. Ini dikeluarkan 2,5%, tidak terikat juga oleh nisab dan haul. Kemudian ada zakat peternakan, yaitu ternak unta, sapi atau kerbau dan kambing. Oh, ini mah bacanya lira Bu, canggel macan aja. Ini ada nisabnya dan haulnya ini. Jadi contoh saja, zakat kambing yang mencari makan sendiri, jika ada 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya baru 1 kambing. Ari kita boga domba 10, can aya zakat. Harus 40 sampai 120 baru gitu. Nah, makanya berdasarkan keterangan ini, jenis harta yang wajib dijakati, jadi tadi tentang jenis harta yang wajib dijakati, bila pengusaha, ini kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah pengusaha hartanya wajib zakat, pedagang hartanya wajib dijakati, pekerja wajib dijakati? Nah, kalau dari apa yang kita pelajari tadi,
Maka bila pengusaha mendapatkan hartanya dari hasil aktivitas jual beli, kan nggak semua pengusaha teh dagang kan. Usaha teh kan nggak hanya usaha dagang kan. Ada yang hanya apa? Jual jasa. Jasa kan macam-macam Bu. Ada yang menggambarkan. Pengusaha, ada pengusaha yang lain, ada kan ada usaha taninya, usaha tambang, nah gitu. Kalau dia mendapatkan harta contohnya dari aktivitas jual beli, maka ia wajib mengeluarkan zakat tijaroh 2,5% dari modal. Sama dengan pedagang. Andai pengusahanya tidak termasuk yang tadi disebutkan tadi, maka bisa dua kemungkinan. Satu, wajib infak. Dua, bisa jadi kalau dia menyimpan harta dalam 1 tahun dan masuk nisabnya, kena zakat mal berupa zakat simpanan. Itu Pak kalau pengusaha. Pengusaha kontrakan, jual beli bukan? Jasa itu. Pengusaha rental mobil, gede misalkan batina. Pengusaha travel itu bukan jual beli. Masuk nggak ke tadi asnaf zakat? Pertanian bukan? Bukan. Peternakan bukan. Barang temuan menyambut travel buang tanggungan apa barang temuan. Maka secara pokok pengusaha travel, pengusaha angkot misalkan, pengusaha penyewaan mobil dan kontrakan tidak ada kewajiban zakat dari hartanya. Bisa kena kewajiban zakat bila harta yang ada disimpan, ditabungkan. Setahun baru wajib zakat. Adapun dari usahanya menyewakan tidak ada kewajiban zakat. Kumaha leuwih da abdi mah geus teu kuat hayang ngaluarkeun harta. Ada pos lain nu namina infak. Kalau infak tuh enggak mesti 2,5%. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan orang yang bekerja? Bagi pekerja yang mendapatkan harta baik karena jasa tenaganya atau keahliannya, tukang cukur, tukang tembok, kayak profesi itu ulah nu mentereng wae atuh, tukang ngarambet, tukang ngawaluku, dan itu profesi. Nabi kan zaman Nabi sudah ada Pak para pekerja itu. Contohnya di sini utul ajir ajrahu qabla an yajipa. Berikan pekerja itu upah sebelum keringatnya kering. Kemudian ada juga yang dibayar karena dia membekam, melakukan bekam. Nah, Nabi tidak menetapkan ada zakat pada orang yang dia mendapatkan harta karena skill atau karena tenaganya. Nggak ada zakatnya. Kan tadi di awal, kalau ini zakat mahdo, nya ulah ngayang-ngayang nu teu aya. Atos we, aya wae ketetapannya, kaluarkeun tidak ada tidak usah. Makanya tidak ada kewajiban zakat pada para pekerja, tetapi tentunya tidak lepas dari ketentuan berinfak. Makanya itu diakalan ku infak mah angger hese aranan we zakat profesi supaya naon ngaluarkeun zakat tak kitu, tujuannya baik. Kalau kami lebih tetap berpendapat infak, orang lain yang mengartikan zakat profesi karena hiji motivasina ku infak teh angger hararese aranan we zakat Pak. Sok zakat profesi bahasa Arab naon Pak? Jangan ku zakat mah jadi naon? Ngaluarkeun gitu sebetulnya. Jadi intina mah Bu, sisi baiknya adalah yang penting dia mau membuktikan keimanannya dengan mau mengeluarkan hartanya. Nah itu barangkali apa yang kita bisa bahas karena sudah 9:30 kurang. Cukup barangkali saya kembalikan dulu kepada Ibu MC, mangga.